time-nya seorang Pak Menko, Pak Mahfud tuh ngapain dan kapan? Kok kayaknya nggak ada waktu buat me time. Ya, di sela-sela kesibukan aja. Yang direncanakan betul secara reguler tidak ada. Misalnya saya kan suka sama keluarga, sama cucu. Nah, kalau saya sedang ke Surabaya, panggil aja pas saya mau tidur tengah malam gitu besok. Itu nanti ke sini tidur sama saya di hotel gitu ya. Menteri paling sibuk di antara menteri-menterinya Pak Jokowi sekarang adalah Pak Mahfud. Ya saya tidak tahu, menteri lain juga saya kira sama. Paling sibuk juga ya. Nah, tapi dengar-dengar Pak Mahfud itu dapat tambahan kerjaan dari Pak Jokowi, dari Pak Wapres. Apa sih Pak? Banyak ya. Jadi begini sebenarnya kerja reguler, kerja rutin seorang Menko itu gampang. Ya sehari-hari mengkoordinir. Koordinir itu kan gampang ya. Kalau ada menteri yang satu ini harus bersama, tapi ini terlalu maju, ini lambat, kita ini tarik, mundur dulu, kamu maju, sama. Itu koordinasi namanya. Wah itu komplikasi dengan kementerian ini. Itu harus ditangani bersama, itu koordinator, itu tugas reguler. Tapi memang yang banyak yang tidak reguler itu. Tiba-tiba ada kasus apa, Presiden, Pak Mahfud, Pak Menko, ini tangani. Itu seperti BLBI apa itu. Oke. Pencucian uang apa itu kan. Pesantren Az-Zaitun. Itu bukan tugas reguler. Bukan tugas reguler. Bukan, itu kan kementerian lain sudah punya, tapi Presiden itu tangani. Ada hakim ditangkap, Pak Mahfud tangani. Bagaimana reformasi hukumnya gitu. Itu ada orang punya utang ke negara atau negara punya utang ke orang, tangani secara hukum bagaimana. Nah gitu tuh tugas yang tidak reguler, tidak rutin maksudnya ya, bukan tugas yang sehari-hari lah, itu tugas tambahan. Banyak sekali yang seperti itu ada ya. Pernah nggak sih Pak ngeluh Pak Presiden, udah dong ntar dulu, ini udah banyak Pak yang dipesenin gitu? Enggak. Nggak boleh juga ya Pak? Iya, ya tidak etis juga karena presidennya sendiri lebih banyak kerjanya. Masa menterinya disuruh gitu nggak mau gitu. Apapun yang diperintahkan, atensi oleh presiden langsung kita atensi. Itu kan aturannya. Karena setahu presiden siang malam juga bekerja kan. Ini kita mau ngomongin yang panas-panas nih Pak, lagi panas. Nggak cuma cuaca lagi panas di luar ini, tapi soal hukum, politik nih panas-panasnya. Saya mau ke soal hukum dulu deh. Kemarin kita lagi rame banget soal penetapan Basarnas, Pak. Oh, Basarnas. Soal Basarnas, Pak. Ini kabarnya sih kalau dilihat udah clear ya, Pak ya. Tapi sebenarnya ada koordinasi ketika menetapkan seseorang itu jadi tersangka, ada satu tangkap tangan. KPK harus berkoordinasi dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya. Koordinasi di sini, itu kalau orang awam, Pak, mikirnya ini tuh kayak kong kalingkong gitu, Pak. Penjelasannya. Sebenarnya peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepala Basarnas dan Korminnya itu, koordinator administrasinya ya, itu sebenarnya tindak pidana umum. Tetapi memang di dalam pasal 74 ayat 2 disebutkan di situ bahwa ketentuan bahwa tindak pidana militer dilakukan peradilan tindak pidana umum dilakukan peradilan umum meskipun pelakunya sama-sama TNI, itu dalam pasal 74 ayat 2 itu disebut itu berlaku kalau Undang-Undang nomor 31 tahun 97 sudah direvisi, sudah diperbarui, ini belum diubah, jadi ada dua hukum. Nah, ada konflik hukum kan? Ya. Konflik kelembagaan yang sama-sama benar. TNI bilang, "Loh, ini punya saya." Pegangannya semua benar. Iya kan? Undang-Undang nomor 31. KPK bilang, "Enggak, ini punya saya kan sejak ini." Gitu. Padahal juga selain ini Undang-Undang 31, ya kan? Undang-Undang 31 97, Undang 34 tahun 2004. Ada lagi Undang-Undang nomor 8 tahun 74. Ya, itu kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukan hukum pidana. Nah, di situ disebutkan apabila terjadi satu tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer, padahal itu tindak pidana umum, dilakukan oleh pengadilan koneksitas. Ada 3 aturan hukum.
sama-sama benar nih. Apapun alasan Anda itu benar semua. Nah, maka fungsi saya sebagai koordinator turun. Saya harus memutuskan ini. Sudah kasihkan peradilan militer, saya yang akan mengawal bahwa peradilan itu benar. Itu sebabnya saya bicara langsung dengan Kasau, saya bicara langsung dengan Panglima. Sudah, Panglima gimana? Pak, kami ambil peradilan militer. Tapi kami jamin, peradilan akan berjalan cepat dan transparan. Saya setuju agar lebih cepat revisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 97 itu bisa segera dilakukan karena itu sederhana, mengubahnya cuma beberapa pasal. Untuk mengalihkan fungsi tindak pidana umum oleh anggota TNI berpindah ke peradilan umum saja gitu. Ya memang karena ada trauma sih, dulu kan ada yang sudah tersangka yang angkatan udara itu soal pesawat itu. Betul. Tapi sampai sekarang nggak jalan tuh traumanya masyarakat, Iya. gitu. Nggak jelas. Sementara yang sipilnya yang berkolaborasi melakukan itu, Budiman, itu sudah dijatuhi pidana penjara. Tapi partnernya ada. Tapi oke lah itu masa lalu. Kita yang kedepannya nih perbaiki dan TNI sekarang udah. Ya sejak zaman Pak Andika saya sudah bicara dari hati ke hati. Kalau mau memperbaiki harus tegas juga. Ayo gimana maunya kan gitu. Oleh sebab itu yang soal satelit di Kemhan itu saya buka juga saya sudah bicara dengan Panglima. Ini kami buka, militernya ada. Gitu. Oke, buka enggak apa-apa. Artinya udah mulai ada keterbukaan ya di kalangan TNI yang sekarang ini udah mulai lah membuka diri. Ayo masalah hukum jangan main-main, kita tegakkan. Sekarang yang kasus Basarnas tidak ada yang melindungi. Kita kawal sama-sama. Saya dengan Panglima udah bicara. Mari kita kawal sama-sama demi kebaikan masa depan dan benih juga demi wibawa TNI kan. Ada juga, Pak, itu kalau polisi melakukan tindak pidana korupsi kok tidak ke peradilan militer? Lah polisi sekarang udah keluar dari militer. Polisi itu sejak tahun 2000 sudah dibuatkan TAP MPR nomor 6 dan 7 dia sipil sehingga pengadilannya peradilan umum. Oke Pak, kalau soal KPK-nya sendiri itu juga jadi polemik di masyarakat. Ya. Kok KPK yang katanya super body sampai minta maaf Pak ke masyarakat itu kayak what? Mungkin minta maafnya itu yang berlebihan. Sebenarnya nggak usah minta maaf. Sudahlah, ini kami tangkap, kami serahkan sesuai dengan kompetensi, dengan pengertian bahwa hukum acara penangkapannya, pembuktiannya itu sudah benar kan gitu kan. Dan itu yang dilakukan sekarang. Hukum pembuktian ketika penyelidikan sampai ke penyidikan dianggap benar sehingga TNI sudah dapat buktinya itu langsung menetapkan sebagai tersangka. Seharusnya mengatakan gitu aja, nggak usah pakai minta maaf, dia nggak salah sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, udah terjadi. Bahkan kita berharap itu semua menjadi pelajaran dan Brigjen Asep ya yang mengundurkan diri ya menurut saya tidak perlu mengundurkan diri juga. Ya, hanya karena itu orang-orang bagus seperti dia itu harus bertahan di KPK agar orang-orang bagus itu bisa merata di mana-mana. Nah, perkembangannya kemudian kasus ini adalah soal masyarakat itu akhirnya membahas soal jabatan sipil yang diemban oleh seorang militer. Ini juga masyarakat merasa bahwa ini juga harus direvisi, ini harus dibenerin nih. Menurut saya itu sudah diatur di dalam undang-undang lain, namanya Undang-Undang ASN, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Diatur juga di dalam peraturan presiden, diatur juga di dalam peraturan Menpan RB. Di keimigrasian misalnya ya, atau di Kementerian Hukum dan HAM itu kadangkala perlu polisi, perlu militer, ya kan? Misalnya menyangkut objek vital nasional, itu institusinya sipil, tapi petugasnya militer. Seperti kantor presiden itu kan institusi sipil. Ya. Tetapi di situ yang menjaga keamanannya harus militer menurut undang-undang karena menyangkut pertahanan negara. Oleh sebab itu undang-undang mengatur aparat TNI
itu bisa menduduki jabatan sipil di 10. Oh ada ya, Ada ditentukan jabatan. sudah. Hanya 10 tempat di mana boleh ada militernya. Nah 10 itu apa? Misalnya Menkumham, ya kan? Kemudian Menko Polhukam. Agak rame juga kasus hukum. Ini kayak ditarik-tarik ke politik. Karena menjelang politik 2024. Saya harus mention soal kasus BTS, korupsi BTS yang menjerat Pak Menko Minfo, Joni Plate. Pak Mahfud sempat menggantikan ya menjadi PLT. Kemudian ada juga kasus yang belakangan ini juga rame di Kejagung juga soal ekspor CPO. Di situ ada nama Pak Erlangga Hartarto di bawah-bawah. Nah, ini masyarakat lagi-lagi secara liar itu langsung berkomentar bahwa wah ini mainan politis, Bener gak sih Pak yang di pandangannya masyarakat? Bahwa ada persepsi bahwa itu persepsi itu ada, ya faktanya memang persepsi itu ada. Tetapi fakta hukumnya kan tidak dibantah itu semua. BTS misalnya, itu kan jelas korupsi besar-besaran. Nah, Ada buktinya, malah itu bisa bermata dua. Kalau dibiarkan bisa dianggap politik, iya toh? iya. Kalau tidak dibiarkan, itu dituding politik. Ya sudah, hukum aja jalan. Coba, kalau dibiarkan, wah itu karena teman koalisi, karena apa gitu kan kalau dibiarkan. Tapi kalau tidak dibiarkan, oh itu karena sudah tidak cocok jadi targetnya presiden. Kita tidak peduli itu. Anda mau bicara apa saja, pokoknya hukum harus berjalan. Sama dengan soal CPO, sama dengan soal importasi emas yang permainannya di kepabeanan misalnya. Ya sudah, orang menuduh, wah ini cari panggung, cari apa, udahlah, ndak urusan panggung, pokoknya hukum harus ditegakkan. Kalau ndak nanti kita berhenti, bisa kita diungkip orang. Dulu sudah ada kok, kamu biarkan. Berarti kamu membiarkan terjadinya korupsi. Kena kita dipolitisasi orang. Oleh sebab itu kalau saya ndak peduli, hukum tegakkan. Ketika kabinet ini harus berakhir, ada pergantian presiden, masih ada target-target apa sih Pak yang harus diselesaikan oleh Pak Mahfud yang tadi yang berkaitan dengan tambahan-tambahan tugas dari Pak Presiden dan Wapres? Apa aja prioritas Pak? Satu, BLBI. BLBI, penyitaan aset-aset, penyitaan aset-aset yang kemarin-kemarin itu akan terus berlanjut. Ini kan kalau tidak ditangani, ini bisa hilang. Kekayaan negara sebesar 111 triliun. Sekarang ini sudah dalam waktu setahun nih sudah bisa kami kumpulkan 31 triliun. 31, oke. Kita. Sisanya itu kira-kira 50%-nya itu tawar-menawar. Tawar-menawar tahu. Kata saya, kata pemerintah, hutangmu sekian. Tapi kata yang punya utang, enggak Pak, saya sekian. Nah pemerintah enggak berani langsung ngabulkan ini kan. Ya. Karena itu Perhitungannya masih belum tahu iya, kan? belum tahu. Yang ini juga enggak mau bayar kalau ini. Nah ini sedang dicari jalan keluar. Oh. Nah semua ini nanti kita buat daftarnya. Biar pemerintah baru nanti Tinggal gas. Banyak banget yang diurusin Pak Mahfud banyak ini banget. Tahu enggak kamu? Orang ini lapor ke saya, banyak kasus orang dianiaya mertuanya. Lapor. Ada mertua diusir oleh mantunya, lapornya ke saya. Coba. Ada anak ditelantarkan oleh orang tuanya, mestinya itu lapor ke Menteri PPA. PPA iya, PPA, Mensos gitu ya. Lapornya ke Menko gitu. Tapi ya saya senang juga. Jadi tahu jenis-jenis problem di tengah masyarakat, cuma tidak semua bisa saya selesaikan. Pak, tadi kan paham semua hal, tahu akhirnya sampai tadi urusan internal rumah tangga domestik aja itu dilaporin ke Pak Mahfud. Berarti kan bisa dibilang oke lah, seorang Mahfud MD itu udah paham semua hal. Iya, karena pengalaman. Akhirnya pengalaman. Bukan karena pintar, tapi karena pengalaman aja. Nah, itulah kenapa makanya akhirnya nama Pak Mahfud MD ini muncul dalam survei-survei menjadi bakal calon wakil presiden. Oh iya, iya. Iya kan Pak? Iya. Terakhir, ini yang saya baca, ada survei yang menempatkan Pak Mahfud itu justru nomor 3 loh Pak. Pak Erick Thohir, kemudian ada Pak Kang Emil, Pak Mahfud 13,4, Pak Sandi dan AHY, itu 5 orang. Membaca berita seperti itu saya senang. Senang bukan karena saya ada di dalamnya, tapi setiap berita yang menyangkut analisis politik dan kecenderungan politik
serta munculnya tokoh ke depan selalu saya baca itu senang. Nah saya sendiri merasa tidak dalam posisi untuk boleh proaktif. Oleh sebab itu saya tidak pernah proaktif. Misalnya menghubungi orang agar saya dicalonkan. Enggak pernah. Nah, bahwa saya berhubungan dengan semua pasangan iyalah, tetapi saya tidak datang ke mereka. Katanya Ada. Mas Hasto sempat datang. Ya ketemulah sering kalau sama Mas Hasto sejak dulu. Sering. Mas Hasto juga baru ketemu ke kantor saya. Pak Prabowo juga ke rumah saya, ya. Anies Pak itu Anies. ke tempat saya juga sama bicara kemungkinan saya capres, cawapres. Cawapres. Saya katakan saya tidak menolak untuk jadi. Saya tidak menolak bukan karena saya tidak suka Anies, saya bilang. Tetapi saya tidak mau dibawa ke sana karena koalisi Anda bisa pecah kalau saya masuk, saya bilang. Kan Partai Demokrat maunya AHY. Kok ngajak saya ke situ? Kalau saya mau ke situ, nanti AHY-nya keluar di situ, malah Anies tidak dapat tiket, saya juga tidak bisa dibawa. Kan rugi kamu, saya bilang. Jadi jangan bawa saya lah. Oh gitu? Iya, saya Perhitungannya gitu saya ya? katakan saya bukan anti Anies, bukan tidak mau Anies, saya netral saja. Bukan personal berarti ya? Iya, bukan personal. Analisis. Gitu. Tapi saya kasihan dia agar tiketnya tetap di tangan. Jangan sampai saya masuk lalu satu partainya keluar. Kok Pak Mahfud, kok bukan saya? Gitu partai keluar kan celaka juga bagi dia. Dan juga tidak bagus bagi saya. Oleh sebab itu, udahlah jangan ngajak saya. Kalau seperti Pak Prabowo, ya cerita-cerita berdua tentang kemungkinan-kemungkinan. Tapi tidak ada deal apapun. Termasuk dengan PDIP tidak ada deal apapun. Udah banyak tokoh-tokoh PDIP yang ketemu saya bicara tentang kita, tapi kita tidak deal. Saya tidak merasa diikat dan tidak merasa mengikatkan diri. Mereka juga tidak mengikat saya juga. Itu ya bicara-bicara kemungkinan, peluang dan sebagainya. Saya tidak akan melakukan sesuatu by design untuk urusan politik. By produk aja, by produk. Apa nanti ketemu di mana titiknya kita ketemu di sana. Iya kan? Kalau enggak ya enggak. Terima kasih Pak Mahfud waktunya. Jati, terima Kita kasih, Jati. Ketemu lagi ya. Kita tadi perbincangan singkat saya dengan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Kita ketemu lagi kapan-kapan di Point of View. Kalau masih TV.